Ibu mertua Sinta berdiri dan secara terang-terangan menghina Cinta. Anak saya menikah dengan perempuan lulusan SD, bagaimana mungkin dia jadi ibu bagi calon perwira TNI? Namaku Cinta Nurhayati, tapi orang-orang di kampungku lebih suka memanggilku Cinta dari desa. Bukan karena aku terkenal, tapi karena aku satu-satunya perempuan di dusun Kedungrejo yang menikah dengan perwira TNI. Aku lahir di rumah kecil, berdinding bambu, atapnya bocor. Kalau hujan deras, ayahku seorang tukang becak, ibuku penjual gorengan keliling, kami hidup pas-pasan, tapi penuh kasih. Aku hanya lulusan SD. Bukan karena aku bodoh, tapi karena keluarga tak mampu meneruskan sekolahku. Tapi, aku belajar. Aku baca apa saja yang bisa kudapat. Koran bekas, buku pinjaman, bahkan label kemasan. Aku percaya, ilmu bukan hanya datang dari sekolah. Aku tumbuh menjadi perempuan yang tenang, tapi punya tekad kuat. Aku tidak pernah iri pada orang kaya, tapi aku juga tak pernah merasa lebih rendah. Aku percaya, Tuhan memberi kekuatan pada setiap orang dengan caranya sendiri. Dan caraku adalah dengan kerja keras, kesabaran, dan hati yang bersih. Aku bertemu Dani 2 tahun lalu di sebuah acara amal di kota. Ia datang mewakili kesatuannya. Aku kebetulan jadi relawan panitia. Ia ramah, rendah hati, dan tertarik pada cara aku mengatur logistik acara. Kamu pintar sekali mengatur ini semua, katanya. Aku hanya tersenyum. Biasa aja, Pak. Dari dulu aku bantu ibu ngatur dagangan. Tapi ia tak berhenti menanyaku. Lama-lama, kami dekat. Ia tak pernah mempermasalahkan latar belakangku. Ia bilang, yang penting hati. Cinta, bukan ijazah. Aku jatuh cinta. Kini, aku duduk di pelaminan, dikelilingi bunga mawar dan lampu kristal yang berkilauan. Aku memakai kebaya merah marun buatan ibuku sendiri. Jahitannya tidak sempurna, tapi penuh cinta. Rambutku dikepang rapi, dihiasi tusuk konde sederhana dari perak. Aku tahu penampilanku jauh dari mewah, seperti tamu-tamu lain. Tapi aku bangga, aku bukan berpakaian untuk pamer, tapi untuk menghormati hari ini. Hari pernikahanku dengan Dani. Tamu datang dari berbagai kalangan, perwira TNI, pejabat daerah, pengusaha, bahkan beberapa artis lokal. Semua memandangku dengan rasa ingin tahu. Beberapa bisik-bisik, itu istri Dani, kayak pembantu, katanya lulusan SD. Kok bisa nikah sama perwira? Aku pura-pura tak mendengar. Aku fokus pada senyum Dani di sampingku. Ia tampak tegang, tapi mencoba terlihat bahagia. Acara berjalan lancar, sambutan dari pihak pengantin pria, lalu dari keluargaku. Ayahku bicara dengan suara gemetar, tapi penuh haru. Kami hanya rakyat kecil, tapi kami cinta Dani seperti anak sendiri. Jagalah cinta, nak. Aku hampir menangis. Ibu memelukku erat sebelum duduk kembali. Lalu, giliran Ibu Wati, ibu mertuaku, naik ke panggung. Ia tampil elegan, dengan kebaya sutra dan kalung berlian yang berkilauan. Rambutnya di-styling rapi. Wajahnya terlihat dingin. Ia membawa mikrofon, tersenyum tipis. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir di hari bahagia anak saya. Letnan Doni Setiawan, ujarnya dengan suara keras, jelas, dan penuh otoritas. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga kami. Seorang perwira muda TNI, putra satu-satunya dari keluarga Setiawan, resmi menikah. Aku tersenyum, menatap Dani. Ia menatap balik, tapi matanya tidak hangat. Ada sesuatu yang mengganjal. Lalu, Ibu Wati menarik napas panjang. Namun, sebagai seorang ibu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu yang jujur. Sesuatu yang mungkin tidak semua orang berani katakan. Jeda, semua diam. Aku masih tersenyum, tapi jantungku mulai berdebar. Saya bangga Dani menikah, tapi saya juga harus jujur. Saya khawatir, sangat khawatir. Ia menatapku langsung. Matanya seperti pisau. Anak saya menikahi seorang perempuan yang hanya lulusan SD. Tidak punya gelar, tidak pernah kuliah, tidak pernah tinggal di kota besar.
Bagaimana mungkin dia menjadi istri seorang perwira TNI? Bagaimana dia bisa menghadiri acara resmi? Bagaimana dia bisa mendidik cucu saya nanti? Apa dia bisa membedakan garpu makan ikan dan garpu makan daging? Tertawa kecil dari beberapa tamu. Aku membeku. Saya tidak bermaksud kasar. Tapi ini kenyataan. Dunia militer itu keras. Butuh istri yang terdidik. Yang bisa membawa nama baik. Bukan perempuan yang biasa jualan gorengan di pasar. Darahku mendidih. Wajahku memanas. Aku menoleh ke Dani. Matanya menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak membela. Tidak menegur. Ia hanya diam. Seperti patung. Ibu Wati melanjutkan. Saya harap, meski Cinta tidak punya pendidikan tinggi, setidaknya dia punya hati yang tulus. Dan saya harap, dia bisa belajar, karena keluarga Setiawan tidak menerima orang yang tidak layak. Aku menatapnya. Aku ingin bicara, ingin berdiri dan berkata, Ibu, saya mungkin tidak punya ijazah, tapi saya punya otak. Saya bisa baca laporan keuangan, saya bisa negosiasi kontrak, saya bisa pimpin ratusan karyawan. Tapi saya memilih hidup sederhana, karena saya ingin dicintai. Karena siapa saya? Bukan karena apa yang saya punya. Tapi aku diam, karena aku tahu, di hadapan orang-orang ini, kata-kataku tidak akan didengar. Mereka sudah memutuskan aku rendah, sejak aku duduk di pelaminan ini. Aku menatap ibuku di barisan depan. Air matanya mengalir. Ayah menanduk, genggaman tangannya erat pada topi becaknya. Mereka meleu, bukan karena aku, tapi karena aku dihina di hari terindahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menangis. Aku tidak akan menangis. Aku hanya menggenggam tangan Dani. Kuat. Ia menatapku. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dani, bisikku pelan. Kenapa kau diam? Ia hanya menggeleng. Maaf, Cinta. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku melepas genggamanku. Acara berakhir. Foto-foto diambil tamu-tamu, pergi dengan komentar yang semakin pedas. Kasihan Dani, dapat istri dari desa. Mungkin karena cantik kali ya. Atau mungkin ada uang di baliknya. Malam itu, di kamar pengantin, aku duduk di tepi tempat tidur. Dani masuk, terlihat lelah. Cinta, aku minta maaf atas ucapan ibu tadi. Katanya pelan. Dia emosional, tapi dia pasti akan menerima kamu pelan-pelan. Aku menatapnya. Dani, apakah kamu malu padaku? Ia terdiam. Lama. Tidak, tentu tidak. Tapi, masyarakat akan bicara. Karierku bisa terpengaruh. Aku tertawa kecil. Pahit. Jadi, kamu lebih takut pada omongan orang daripada melindungi istrimu? Ia tidak menjawab. Aku bangkit. Aku pergi sekarang. Kemana? Ini malam pertama kita. Aku tidak bisa tinggal di rumah yang menganggapku sampah, Dani. Aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi untuk membuktikan bahwa aku ada. Bahwa aku bukan hanya istri perwira atau lulusan SD. Aku Cinta Nurhayati. Dan aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak diukur dari gelar atau harta. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sejak tadi. Di dalamnya hanya beberapa pakaian, dompet, dan kalung pemberian ibuku. Dani mencoba menahan. Cinta, jangan pergi. Aku bisa bicara dengan ibuku, tapi aku tidak menoleh. Aku keluar dari kamar. Dari rumah mewah itu. Dari hidup yang mereka ciptakan untukku. Aku berjalan di bawah hujan malam. Taksi datang. Aku naik. Tujuan bandara. Sebelum pesawat lepas landas, aku membuka ponsel. Satu pesan terakhir dikirim ke Dani. Aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi untuk membuktikan bahwa aku ada. Lalu, aku menonaktifkan ponsel. Di atas awan, aku menatap langit. Aku bukan lagi Cinta yang dihina di pelaminan. Aku bukan lagi perempuan desa yang diremehkan. Aku adalah Jayanti, CEO muda, PT Dirgantara Jaya Abadi. Dan aku akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Hujan masih turun deras, ketika taksi membawaku meninggalkan gedung pernikahan. Lampu-lampu kota berkilauan di balik kabut air, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku duduk di kursi belakang.
tas kecil di pangkuan, jari-jariku masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada Ibu Wati yang begitu sombong. Marah pada Dani yang memilih diam. Dan marah pada diriku sendiri yang pernah percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Taksi berhenti di depan rumah mertua, rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggalku sebagai istri. Dani. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan elit, Jakarta Selatan, dengan pagar besi hitam, taman terawat, dan mobil mewah, terparkir di garasi. Dulu, melihat rumah ini dari jauh saja membuatku takut. Sekarang, aku masuk dengan kepala tegak. Meski hatiku terluka. Dani menyusul beberapa menit kemudian. Ia tampak lelah. Kemejanya masih basah. Ia tidak bicara banyak, hanya mengantarku ke kamar tamu di lantai atas. Bukan kamar pengantin seperti yang kubayangkan. Ini sementara, katanya. Ibu belum siap, kamu tahu. Dia butuh waktu. Aku hanya mengangguk, aku tidak protes. Aku tahu ini bukan rumahku, aku tahu aku tidak diterima. Keesokan harinya, aku bangun dengan harapan kecil. Mungkin hari ini akan berbeda. Mungkin Ibu Wati akan menyapaku dengan ramah. Mungkin Denny akan mengajakku jalan-jalan. Seperti pasangan baru lainnya. Tapi yang kudapat adalah dinginnya tatapan Ibu Wati saat sarapan. Ia duduk di ujung meja, memakai daster sutra, minum teh dengan cangkir emas. Ia tidak menyapaku, tidak menawarkan makanan. Aku duduk di ujung lain, sendirian. Pelayan rumah tangga, Bu Sri, memberiku nasi hangat dan sambal di piring kecil. Aku makan pelan, mencoba tetap tenang. Bu Sri, kata Ibu Wati tiba-tiba. Mulai hari ini, Cinta tidak boleh masuk ke dapur utama. Masak saja di dapur belakang, dan jangan pakai peralatan makan keluarga. Kasih dia piring plastik saja, kita tidak tahu kebiasaan higienisnya seperti apa. Darahku mendidih. Aku menatap Bu Sri. Matanya penuh iba. Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Aku tidak bicara. Aku selesai makan, letakkan piring di meja, lalu kembali ke kamar. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Aku diperlakukan seperti pembantu, bukan menantu. Ibu Wati menyuruhku mencuci spray, menyetrika baju Dani, bahkan membersihkan kamar mandi tamu. Padahal, ada 3 orang pelayan di rumah ini. Tapi, Ea bilang, supaya kamu terbiasa. Di keluarga Setiawan, istri harus bisa melayani, bukan hanya duduk manis. Dani, ia hampir tidak pernah pulang. Sibuk dinas, latihan, rapat, kadang ayah pulang, larut malam, langsung tidur. Aku mencoba bicara, tapi ia selalu mengelak. Nanti saja Cinta. Aku lelah, atau ibu hanya butuh waktu. Dia pasti akan menerima kamu, tapi aku tahu, ia tidak akan pernah membela aku, karena ia juga malu. Suatu malam, setelah pura-pura tidur, aku bangun karena mendengar suara dari ruang keluarga. Aku menyelinap pelan, bersembunyi di balik pintu. Dani dan Ibu Wati sedang bicara. Bu, aku mencintai Cinta, kata Dani. Suaranya berat. Aku tahu dia sederhana, tapi hatinya baik. Dia pintar. Dia perhatian. Ibu Wati tertawa kecil. Pintar? Dari mana kamu tahu? Karena dia bisa masak rendang, karena dia bisa menyapa tamu dengan sopan. Itu bukan kecerdasan, Denny. Kecerdasan itu kuliah, punya sertifikat, bisa bicara bahasa asing. Istri perwira TNI harus bisa duduk sejajar dengan istri jenderal. Bukan hanya bisa jualan gorengan. Aku menahan napas. Dani terdiam. Lalu Ibu Wati melanjutkan. Kamu tahu gosip di Kesatuan? Mereka bilang kamu menikah karena terpaksa, bahwa dia hamil, bahwa kamu dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kamu tahu bagaimana rekanmu memandangmu sekarang? Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Doni menanduk. Aku tidak peduli dengan gosip, Bu. Tapi aku juga tidak ingin karierku hancur. Aku baru saja dapat promosi. Aku tidak mau dinilai karena istrinya dari desa. Maka, aturlah dia, kata Ibu Wati dingin. Suruh dia belajar. Suruh dia ikut kelas etika, bahasa Inggris, tata krama. Kalau tidak bisa, mungkin ini bukan pernikahan yang bisa bertahan. Aku menutup mulutku agar tidak menangis.
tapi air mata sudah mengalir deras. Dani hanya mengangguk. Aku akan bicara dengannya. Aku kembali ke kamar. Hati hancur, bukan karena mereka membenciku, tapi karena Dani, orang yang kucintai, lebih takut pada penilaian orang lain daripada melindungiku. Keesokan harinya, ia mencoba bicara serius denganku. Cinta, aku ingin kamu ikut kelas pelatihan istri militer. Ada pelajaran bahasa Inggris, etika sosial, bahkan pelatihan masak internasional, supaya kamu bisa lebih percaya diri. Aku menatapnya. Jadi, aku harus berubah supaya diterima? Supaya kamu tidak malu? Ia menghindari tatapanku. Bukan berubah, cinta, tapi berkembang. Dunia kita sekarang berbeda. Aku tertawa pahit. Duniamu berbeda. Aku masih orang yang sama. Aku masih cinta. Tapi ternyata, cinta yang kamu cintai dulu tidak cukup baik untuk duniamu sekarang. Ia tidak bisa menjawab. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap bulan. HP-ku lama mati, tapi aku masih punya satu aplikasi yang aktif. Dirgantara Secure, aplikasi manajemen perusahaan yang hanya bisa diakses oleh CEO dan direktur utama. Aku membukanya. Diam-diam, notifikasi masuk. Rapat Dewan Direksi di Singapura ditunda ke minggu depan. CEO diminta hadir secara langsung. Aku menatap layar. Namaku tertera. C. Jayanti, Chief Executive Officer, PT Dirgantara Jaya Abadi. Aku menarik napas dalam. Aku ingat semua yang kulalui. Ayahku bukan tukang becak biasa. Mantan direktur logistik perusahaan besar yang bangkrut karena pengkhianatan rekan bisnis. Saat aku masih kecil, kami kehilangan segalanya. Ia jatuh sakit. Ibuku harus berjualan gorengan. Aku bersumpah, suatu hari, aku akan bangkit. Aku kabur dari rumah saat remaja, menyamar sebagai anak yatim, masuk ke sekolah bisnis rahasia di Singapura. Aku belajar keras, bekerja di gudang, menjadi asisten manajer, sampai akhirnya, aku berhasil mengakuisisi perusahaan ayahku yang dulu. Secara diam-diam, aku membangun kembali PT Dirgantara Jaya Abadi dari nol, dengan identitas baru. C. Jayanti. Aku sengaja menyamar. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena aku, bukan karena hartaku. Dan kini, aku tahu jawabannya. Dani mencintaiku, tapi tidak cukup kuat untuk melawan dunianya. Ia mencintaiku, tapi tidak mau kehilangan gengsi. Aku bukan marah, aku sedih. Karena ternyata, cinta yang tulus, yang kubayangkan bisa mengatasi segalanya, ternyata rapuh di hadapan tekanan sosial. Aku menutup aplikasi. Aku tidak akan menggunakan kekuatanku untuk menghancurkan mereka, tapi aku juga tidak akan tinggal di tempat yang merendahkan harga diriku. Aku mulai mengemasi barang-barangku pelen-pelen. Hanya yang benar-benar penting. Foto ibu dan ayah, kalung, pemberian ibuku, buku catatan kecil, tempat aku mencatat ide bisnisku, dan satu flash disk berisi semua dokumen perusahaan. Aku tidak akan pergi dengan tangisan. Aku akan pergi dengan rencana. Karena aku bukan perempuan lulusan SD yang lemah. Aku adalah perempuan yang membangun kerajaan dari nol. Dan suatu hari, mereka akan tahu. Aku menatap cermin. Wajahku masih sama. Sederhana. Tapi matanya berbeda. Dulu, penuh harapan. Sekarang, penuh tekad. Besok, bisik. Besok, aku pergi. Malam itu, hujan turun lagi. Seperti malam pernikahanku. Hanya saja, kali ini, aku bukan pengantin yang penuh harap. Aku adalah seorang wanita yang telah kehilangan kepercayaan pada cinta, pada keluarga, pada tempat yang seharusnya menjadi rumah. Aku duduk di lantai kamar, memasukkan barang-barang terakhir ke dalam tas kecil yang sudah kusiapkan. Tidak banyak, hanya beberapa pakaian, buku catatan, kalung ibuku, dan flash disk berisi data perusahaan. Aku tidak membawa perhiasan, tidak membawa uang dari Dani, tidak membawa foto pernikahan. Semua itu adalah bagian dari ilusi. Ilusi bahwa aku bisa diterima di dunia yang tidak pernah menghargai siapa aku sebenarnya. Aku menatap cermin. Wajahku pucat, tapi matanya tajam.
Aku tidak menangis lagi. Air mata sudah habis sejak malam itu. Ketika aku mendengar Dani berkata pada ibunya bahwa dia malu padaku. Tidak, bukan malu karena aku jualan gorengan atau tidak punya ijazah, tapi malu karena aku tidak cukup baik untuk dunianya. Aku menarik napas dalam. Aku bukan korban. Aku adalah pejuang, dan pejuang tidak menyerah. Mereka pergi, lalu kembali lebih kuat. Pukul 02,3 dini hari. Rumah sudah sunyi. Dani pulang tadi malam. Langsung tidur. Ibu Wati sudah lama ke kamar. Pelayan juga sudah istirahat. Aku menyelinap keluar. Tas di punggung, sepatu di tangan agar tidak berbunyi. Aku melewati koridor gelap, tangga kayu yang berderit pelan. Lalu keluar lewat pintu samping yang biasa dipakai pelayan. Langit masih gelap. Udara lembab. Aku berjalan perlahan menuju halte taksi di ujung jalan. Tak ada yang melihat, tak ada yang peduli. Saat taksi datang, aku memberi alamat. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sopirnya menguap. Mau berangkat pagi-pagi sekali, Bu. Aku tersenyum tipis. Ya, ada pekerjaan penting. Ia mengganggak, lalu menyalakan mesin. Aku menatap ke belakang. Rumah mertua itu tampak gelap, megah, dingin, seperti kastil yang tidak pernah membuka gerbangnya untukku. Aku menutup mata. Beongkan hari-hari terakhir melesat di kepala. Ibu Wati menyuruhku mencuci kaos kaki Dani. Bu Sri memberiku pandangan iba. Dani yang tidak pernah membelaku. Bahkan saat aku disuruh membersihkan kandang anjing keluarga, padahal ada pekerja khusus untuk itu. Dan yang paling menyakitkan, saat aku mencoba membicarakan ide bisnis kecil, membuka toko online dari rumah, Dani malah tertawa. Kamu serius? Kamu bahkan tidak lulus SMP. Bagaimana kamu bisa urus bisnis? Aku tidak memberitahunya bahwa aku pernah mengelola divisi logistik dengan 300 karyawan di bawah tanah, bahwa aku pernah negosiasi kontrak senilai 50 juta dolar, bahwa PT Dirgantara Jaya Abadi, perusahaan yang namanya mulai dikenal di Asia Tenggara, adalah milikku, tapi aku diam karena aku ingin dicintai sebagai cinta, bukan sebagai CEO. Dan sekarang, aku tahu, dunia ini tidak mencintai cinta. Dunia ini hanya mencintai apa yang bisa mereka lihat. Gelar, uang, status. Taksi tiba di bandara. Aku turun, membayar, lalu masuk ke terminal keberangkatan. Aku tidak punya banyak barang, jadi tidak perlu check-in bagasi. Aku hanya perlu boarding pass. Aku membuka ponsel yang sudah lama mati. Kuberi daya. Sinyal masuk langsung. Ratusan notifikasi, email dari kantor, pesan dari asisten pribadiku Raka, dan panggilan tak terjawab dari manajer operasional Singapura. Aku membuka aplikasi Dirgantara Secure. Satu pesan dari Raka. Ibu, semua sudah siap. Jet pribadi menunggu di Bandara Changi. Rapat Dewan Direksi akan dimulai dalam 48 jam. Kami menunggu Anda. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa peluang aku menuju fast track ke ruang tunggu eksklusif. Tidak perlu antre. Aku memiliki priority access sebagai CO. Petugas menghormat. Selamat pagi Bu Jayanti. Selamat datang kembali. Aku mengangguk. Terima kasih. Di ruang tunggu, aku duduk di sofa kulit, menatap layar keberangkatan. Flight SQ 952, Jakarta, Singapura, Gate B12, boarding in 20 minutes. Aku membuka notes di ponsel, menulis satu pesan. Hanya satu, untuk Dani. Aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi untuk membuktikan bahwa aku ada, dan suatu hari, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Chongan Kari. Aku. Karena aku bukan milikmu lagi. Aku mengirimnya. Lalu, aku menonaktifkan ponsel untuk kedua kalinya. Kali ini, bukan karena sedih, tapi karena fokus. Di pesawat, aku duduk di kursi bisnis. Jendela menghadap langit. Saat roda pesawat lepas dari landasan, aku menatap Jakarta yang mulai surut di bawah. Kota yang pernah kuharapkan jadi awal hidup baruku. Tapi ternyata, itu hanya tempat ujian. Aku menutup mata, bayangan Ibu Wati, Dani, pelaminan, hinaan. Semua itu kumasukkan ke dalam kotak di dalam hati. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan bahan bakar
Ketika pesawat menembus awan, aku membuka buku catatan kecil. Di halaman pertama, kutulis, rencana kembalinya C. Jayanti stabilkan pasar Asia Tenggara. Akuisisi aset-aset strategis di Indonesia. Bangun kantor pusat baru di Jakarta. Undang mereka yang pernah merendahkanku, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan arti harga diri. Aku tersenyum, bukan senyum dendam, tapi senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan kekuatannya. Aku bukan lagi cinta yang dihina di pelaminan. Aku bukan lagi istri yang diam saat direndahkan. Aku adalah C. Jayanti. CO, pemimpin, pejuang. Dan aku akan kembali. Tapi bukan sebagai korban. Sebagai pemenang yang tak pernah meminta untuk menang. Hanya ingin dihargai. Pesawat terbang makin tinggi. Jakarta sudah tak terlihat tapi aku tahu. Suatu hari, aku akan kembali. Dan saat itu tiba, mereka yang pernah menertawaiku akan berdiri dalam diam. Karena akulah yang mereka remehkan. Dan akulah yang akan mengubah segalanya. Langit Singapura bersih, biru, tanpa awan. Pesawat mendarat mulus di Bandara Changi. Salah satu bandara paling canggih di dunia. Saat pintu kabin terbuka, seorang pria muda berjas hitam dengan dasi merah tua sudah menunggu di ujung lorong. Ia membungkuk ringan saat aku turun. Selamat datang kembali Ibu C. Jayanti, ujarnya dengan suara rendah dan penuh hormat. Semua sudah siap. Aku mengangguk. Terima kasih Raka. Aku butuh waktu 3 jam sebelum rapat Dewan Direksi. Raka tersenyum tipis. Tante, mobil sudah menunggu. Kamar di Marina Bay Sands sudah dipesan. Tim hukum dan keuangan sudah standby. Aku masuk ke dalam mobil hitam mewah. Pintu tertutup otomatis. Interior berlapis kulit. Aroma lavender samar. Layar sentuh di sandaran tangan. Dunia ini sangat berbeda dari kamar tamu di rumah mertuaku yang dingin dan penuh penghinaan. Tapi aku tidak merasa bangga. Aku hanya merasa pulang. Raka duduk di sampingku. Ia bukan sekadar asisten. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Ia membantuku sejak aku masih menyamar sebagai anak jalanan di usia 17 tahun. Ia yang membantuku masuk ke sekolah bisnis rahasia. Yang menyembunyikan identitasku. Yang membantuku mengakuisisi perusahaan ayahku yang bangkrut. Bagaimana kondisi pasar logistik Indonesia? Tanyaku. Membuka tablet kecil. Raka menjawab cepat. Stabil, tapi ada tekanan dari perusahaan milik keluarga Setiawan. Perusahaan kecil, tapi punya koneksi militer. Mereka mulai masuk ke sektor distribusi bahan pokok di Jawa. Tapi, kami sudah mengamati, mereka lemah. Di manajemen rantai pasok, utangnya tinggi. Beberapa aset sudah dijaminkan ke bank. Aku menatapnya. Setiawan. Ya. Keluarga Dani. Dadaku sesaat terasa sempit. Aku menarik napas. Dani. Nama yang dulu membuatku berdebar. Kini hanya mengingatkanku pada luka. Tapi aku tidak marah. Aku hanya merasa ironi. Keluarga yang merendahkanku. Kini bisnisnya terancam oleh perusahaan yang kumiliki. Belilah saham mereka secara diam-diam. Kataku dingin. Tapi jangan serang, biarkan mereka terus berjalan. Aku ingin mereka merasakan jatuh perlahan. Aku ingin mereka tahu rasanya kehilangan segalanya. Seperti yang pernah kulalui. Raka mengangguk. Mengerti, Ibu? Dan soal kantor pusat baru di Jakarta? Aku menatap keluar jendela. Gedung pencakar langit, berdiri megah. Singapura adalah kota kekuasaan, inovasi, dan ketenangan. Tapi hatiku tidak di sini. Hatiku ada di tanah kelahiranku. Di desa kecil yang penuh debu. Di pasar yang bau gorengan. Di rumah bambu yang bocor saat hujan. Kantor pusat baru akan dibuka di Jakarta Pusat. Kataku, gedung lama PT Dirgantara sudah direnovasi. Aku ingin peresmiannya besar. Undang media nasional, pejabat, dan keluarga Setiawan. Raka menatapku, sedikit terkejut. Ibu serius, mereka yang dulu menghina ibu. Aku tersenyum tipis, bukan untuk balas dendam Raka. Tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak diukur dari gelar atau harta. Aku ingin mereka melihatku, bukan sebagai istri yang diremehkan, tapi sebagai wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mengangguk pelan. Anda luar biasa, Ibu.
Banyak orang akan menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan, tapi Anda memilih untuk memperlihatkan kebenaran. Aku menatap langit. Aku bukan ingin menghancurkan mereka. Aku ingin mereka belajar, seperti aku pernah belajar bahwa dunia ini kejam pada yang lemah, tapi adil pada yang teguh. Sore itu, aku tiba di kantor pusat PT Dirgantara Jaya Abadi di Singapura. Gedung 30 lantai dengan logo naga emas di puncak, simbol kebangkitan, kekuatan, dan keberanian. Saat lift naik ke lantai 28, aku melepas jaket, mengganti kacamata baca, dan menatap bayanganku di cermin lift. Wajahku masih sama, tapi penampilanku berubah total. Rambutku dikunci rapi ke belakang, dandanan minimalis, kemeja putih ketat, blazer hitam. Aku bukan cinta dari desa lagi. Aku adalah C. Jayanti, ceco muda yang disegani di Asia Tenggara. Saat pintu lift terbuka, seluruh lantai diam. Karyawan berdiri, membungkuk. Selamat datang Ibu CEO. Aku mengangguk. Berjalan menuju ruang kerjaku. Meja besar dari kayu jati, pemandangan kota dari jendela kaca, dan di dinding, foto ayahku. Saat masih muda, berdiri di depan gudang pertama PT Dirgantara. Aku duduk. Raka masuk membawa dokumen. Rapat Dewan Direksi dalam 30 menit. Topik utama, ekspansi ke Indonesia, akuisisi aset strategis, dan rencana CSR. Aku membuka file. CSR-nya fokus ke pendidikan vokasi. Aku ingin bangun sekolah untuk anak-anak putus sekolah, terutama perempuan. Beri mereka pelatihan bisnis, logistik, dan teknologi. Nama sekolahnya, Sekolah Cinta. Raka tersenyum. Nama yang indah untuk wanita yang pernah diremehkan karena tidak sekolah. Aku menatapnya. Tidak. Nama itu untuk semua yang pernah dianggap tidak cukup baik. Karena aku percaya, ilmu bukan hanya dari sekolah, tapi dari hidup. Malam itu, setelah rapat panjang yang penuh dengan angka, proyeksi, dan strategi, aku kembali ke villa pribadiku di tepi pantai Sentosa. Angin sepoi-sepoi, ombak pelan, lampu kota berkilauan di kejauhan. Aku duduk di teras, memakai baju santai, minum teh jahe. Raka duduk di seberang. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Kenapa ibu menyamar? Dengan latar belakang keluarga dan otak ibu bisa langsung ambil alih perusahaan. Kenapa harus hidup susah? Menjadi anak jalanan? Menjadi penjual kecil? Aku menatap laut, lama. Karena aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena aku? Bukan karena hartaku. Bukan karena jabatanku. Aku ingin tahu, apakah cinta itu bisa tumbuh di tanah yang tandus? Aku terdiam. Aku bertemu Dani. Ia baik, tapi saat dunia menekannya, ia memilih diam. Ia memilih gengsi. Dan aku tahu, cinta itu tidak cukup kalau tidak dibarengi keberanian. Raka mengangguk. Jadi, ibu kembali bukan untuk mereka, tapi untuk membuktikan bahwa ibu tidak pernah kalah. Tepat, kataku. Aku kembali bukan untuk membuat mereka malu, tapi untuk membuat mereka sadar bahwa merendahkan orang hanya karena latar belakangnya adalah kebodohan terbesar. Aku menatap foto di ponselku. Foto kebaya merah marun yang kubawa pergi dari rumah mertua. Aku menyuruh penjahit memperbaikinya. Aku akan memakai ini di peresmian kantor Jakarta. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai simbol bahwa wanita yang dulu dihina di pelaminan, kini berdiri di atas panggung sebagai pemimpin. Raka tersenyum. Mereka tidak akan mengenali ibu. Aku tidak ingin mereka mengenali aku sebagai mantan istri Dani. Kataku pelan. Aku ingin mereka mengenali aku sebagai C. Jayanti. Wanita yang bangkit dari nol, yang tidak pernah menyerah, dan yang tetap rendah hati, meski punya segalanya. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini, aku bukan lagi korban. Aku adalah pelaku sejarahku sendiri. Dan sejarahku dimulai kembali di Jakarta. Bukan dengan dendam, tapi dengan kebenaran. Aku menutup buku. Angin berhembus. Tapi, di dalam hatiku, badai sudah siap meledak. Karena aku bukan perempuan yang lulusan SD, aku adalah perempuan yang membangun kerajaan. Dan kerajaanku akan dimulai dari tempat mereka meremehkanku. Pagi itu, udara di Bandung terasa sejuk.
Berbeda dari panas Jakarta yang menyengat. Aku duduk di teras villa pribadiku di kawasan Lembang, dikelilingi pepohonan pinus dan kabut tipis yang perlahan menipis. Di tangan kananku, secangkir kopi hitam tanpa gula. Di tangan kiriku, tablet yang menampilkan laporan keuangan terbaru, PT Dirgantara Jaya Abadi. Angka-angka mengalir seperti sungai, stabil, kuat, tak terbendung. Laba kuartal ini naik 38%. Ekspansi ke Vietnam dan Filipina berjalan lancar. Dan yang paling penting, akuisisi aset-aset strategis di Indonesia sudah mencapai 70% dari target. Tapi angka-angka itu bukan yang membuatku tersenyum. Yang membuatku tenang adalah satu kalimat di laporan akhir. Rumah pribadi milik keluarga Setiawan di Jakarta Selatan telah resmi menjadi aset PT Dirgantara Jaya Abadi. Transaksi selesai tanpa ketahuan pihak keluarga. Aku menatap layar, jantungku berdebar pelan. Bukan karena dendam, tapi karena kepuasan. Bukan karena aku ingin merusak mereka, tapi karena aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat yang mereka anggap hak mutlak. Raka duduk di kursi sebelah, membawa secangkir teh. Ia tahu aku sedang memikirkan sesuatu yang besar. Sudah diputuskan, Ibu? Kapan kembali ke Jakarta? Aku menatapnya. 2 bulan lagi, tepat di hari ulang tahun perusahaanku yang ke-10. Aku akan resmikan kantor pusat baru di Jakarta. Don, aku akan mengundang mereka. Mereka? Tanya Raka. Meski ia sudah tahu jawabannya. Ibu Wati, Dani, bahkan Bu Sri. Jika ia mau, aku ingin mereka semua ada, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai tamu kehormatan. Raka mengangguk pelan. Dan apa yang akan ibu katakan? Mereka pasti akan bertanya, bagaimana mungkin ibu bisa memiliki perusahaan sebesar ini? Bagaimana mungkin ibu menyamar? Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan menjawab langsung. Aku akan biarkan mereka menyadari sendiri. Aku akan biarkan kebenaran itu muncul perlahan. Seperti racun yang tidak terasa, sampai akhirnya mereka tidak bisa menyangkal lagi. Aku berdiri, berjalan menuju pinggir teras. Dari sini, aku bisa melihat lembah hijau, sawah bertingkat, dan desa kecil di kejauhan. Desa yang tidak jauh berbeda dengan dusun Kedung Rejo, tempat aku dibesarkan. Aku teringat ibuku, yang setiap pagi bangun jam 4 untuk menggoreng pisang, dan tahu lalu bergelen 5 kilometer ke pasar. Ayahku, yang setiap hari mengayuh becak sampai kakinya bengkak. Mereka tidak punya uang, tapi mereka punya harga diri. Mereka tidak pernah merendahkan orang, meski hidup mereka direndahkan. Dan kini, anak mereka, perempuan yang hanya lulusan SD, berdiri di puncak kekuasaan bisnis di Asia Tenggara. Raka, kataku pelan. Kau tahu, aku tidak pernah bermimpi menjadi kaya. Aku hanya bermimpi bisa membuat orang tuaku bangga, bisa membuktikan bahwa anak dari keluarga miskin pun bisa punya masa depan. Tapi aku tidak menyangka, aku harus kehilangan cinta untuk menemukan jati diriku. Raka tidak menjawab. Ia tahu betapa dalam luka itu, aku kembali duduk. Aku tidak ingin balas dendam. Aku tidak ingin Dani dipecat dari TNI. Aku tidak ingin Ibu Wati jatuh miskin, tapi aku ingin mereka merasakan rasa malu yang pernah mereka berikan padaku. Aku ingin mereka tahu bahwa harga diri tidak dibeli dengan gelar atau uang, tapi dengan integritas, kerja keras, dan keberanian untuk tetap berdiri meski dunia ingin kau jatuh. Aku membuka folder rahasia di tablet. Di dalamnya, ada rencana lengkap. Pembelian aset keluarga Setiawan, rumah, mobil, saham perusahaan adik Dani, semua sudah diakuisisi secara dayam-dayam melalui perusahaan cangkang milik PT Dirgantara. Peresmian kantor pusat Jakarta, gedung 20 lantai di pusat kota dengan nama besar PT Dirgantara Jaya Abadi Regional Headquarters. Acara publik dihadiri pejabat, media nasional, dan tokoh bisnis. Aku akan berpidato, dan di akhir acara, aku akan mengungkap identitasku, bukan dengan sombong, tapi dengan rendah hati. Undangan resmi untuk Dani, Ibu Wati, ayah ibu kandungku, dan bahkan Bu Sri. Semua akan duduk di barisan depan. Aku ingin Ibu Wati melihatku, kataku. Melihatku bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai wanita yang lebih kuat dari semua hinaannya.
Aku ingin ia merasa kecil, tapi bukan karena aku besar, karena ia akhirnya menyadari betapa kelirunya. Ia menilai manusia. Raka menatapku. Dan Dani? Apa ibu masih mencintainya? Aku terdiam lama. Angin berhembus, membawa daun pinus jatuh pelan. Dulu, aku mencintainya. Aku rela tinggal di rumah yang merendahkanku. Aku rela dicuci kaos kakinya, aku rela tidak punya hak bicara. Hanya karena aku mencintainya. Tapi cinta yang sejati harus dilindungi. Harus dibela. Dan ia tidak melakukannya. Ia memilih diam. Maka, cintaku padanya mati di pelaminan itu. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Aku ke langit. Aku kembali bukan untuk mendapatkannya kembali. Aku kembali untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah membutuhkannya. Bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa dukungannya. Bahwa aku bukan kekurangan. Aku adalah kekuatan yang mereka gagal lihat. Hari kemudian, aku pergi ke kantor pusat baru di Jakarta. Gedungnya megah, arsitektur modern, dengan lobi luas dan lukisan besar di dinding utama. Lukisan itu bukan gambar naga atau logo perusahaan, tapi lukisan seorang perempuan desa yang menjual gorengan di pasar dengan anak kecil di punggungnya. Siapa yang ibu maksud dengan lukisan ini? Tanya arsitek proyek. Aku tersenyum. Itu ibuku, dan di baliknya ada ribuan perempuan seperti dia yang tidak punya gelar, tapi punya kekuatan. Aku ingin setiap orang yang masuk ke sini tahu. Di balik kesuksesan ini, ada perempuan sederhana yang tidak pernah menyerah. Aku mengunjungi ruang konferensi utama. Di sana, aku meminta satu hal. Sediakan 2 kursi khusus di barisan depan. Tandai dengan nama Ibu Wati Setiawan dan Letnan Dani Setiawan. Mereka harus duduk di sana. Tidak boleh diganti. Dan pastikan media tahu siapa mereka. Tim proyek mengangguk. Sedikit bingung, tapi patuh. Aku lalu pergi ke ruang pameran sejarah, perusahaan. Di dinding, terpampang foto-foto perjalanan PT Dirgantara, dari gudang kecil di Batam, sampai kantor di 5 negara. Tapi, di ujung, ada satu foto yang sengaja kuselipkan. Foto cinta di pelaminan, memakai kebaya merah marun. Wajahnya tertunduk saat Ibu Wati berpidato. Di bawahnya, kutulis kutipan. Hinaan adalah batu loncatan bagi mereka yang menolak jatuh. Aku menatap foto itu lama. Mataku tidak basah, tapi hatiku bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Bangga pada diriku yang dulu, yang menerima hinaan, tapi tidak pernah kehilangan api di dada. Aku akan kembali, bisikku. Tapi, bukan sebagai cinta, istri Dani. Aku akan kembali sebagai C. Jayanti, wanita yang mereka remehkan. Dan saat itu tiba, aku tidak akan menangis. Aku akan tersenyum, karena akulah yang menentukan nilai diriku. Bukan mereka. 2 bulan berlalu, Jakarta mulai panas, udaranya tebal, langitnya kelabu. Tapi, di balik kabut polusi itu, sesuatu yang besar sedang tumbuh. Bukan hanya gedung pencakar langit, tapi juga kehancuran perlahan dari keluarga yang pernah merendahkanku. Aku tidak perlu melihat langsung. Aku punya mata dan telinga di mana-mana. Raka memberiku laporan harian, dan hari ini, kabarnya datang lebih cepat dari yang kuduga. Mereka mulai merasakannya. Ibu, kata Raka, duduk di hadapanku di ruang kerjaku di Bandung. Ia membuka tablet, menunjukkan berita dari media lokal. Putra perwira TNI terlibat utang besar. Rumah keluarga dijaminkan ke bank. Aku membaca judul itu dengan tenang. Tidak ada rasa puas, hanya konfirmasi. Rencanaku berjalan sesuai garis. Ceritakan, perintahku. Raka menarik napas. Kemarin, notaris datang ke rumah keluarga Setiawan. Mereka menyampaikan bahwa rumah tersebut resmi menjadi aset PT Dirgantara Jaya Abadi. Karena keluarga gagal membayar cicilan pinjaman jangka panjang. Ternyata, Ibu Wati meminjam uang besar 2 tahun lalu untuk investasi saham yang gagal. Dani juga punya utang pribadi, mobil mewah, gaya hidup, dan biaya pernikahan yang mewah. Mereka tidak mampu bayar, dan karena rumah dijadikan jaminan, perusahaan kita secara sah mengambil alih kepemilikan. Aku menatap keluar jendela, bayangan rumah itu muncul di kepalaku. Pagar besi hitam, taman mawar,
kamar tamu, tempat aku diperlakukan seperti pembantu. Kini, rumah itu bukan lagi milik mereka. Rumah itu milikku. Bukan karena aku ingin tinggal di sana, tapi karena aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan tempat yang mereka anggap hak. Bagaimana reaksi Ibu Wati? Tanyaku. Raka tersenyum tipis. Ia pingsan. Saat notaris pergi, ia terjatuh di lantai ruang tamu. Dani panik, membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter bilang tekanan darahnya sangat tinggi, stres berat. Aku tidak tersenyum. Aku tidak merasa menang, tapi aku juga tidak merasa bersalah. Mereka yang memilih hidup di atas kemampuan. Mereka yang membangun gengsi dari utang. Dan kini, gengsi itu runtuh. Dan Dani, tanyaku, dinonaktifkan sementara. Dari tugas lapangan, komandan menyelidiki utang pribadinya. Katanya, perwira yang punya utang besar bisa jadi risiko keamanan. Ia dipindahkan ke bagian administrasi. Gajinya dipotong untuk bayar cicilan. Aku mengangguk. Aku tidak ingin karier militernya hancur, tapi aku ingin ia merasakan apa artinya kehilangan harga diri karena keadaan finansial, seperti yang pernah ia biarkan terjadi padaku. Beberapa hari kemudian, Raka kembali dengan informasi lain. Kali ini dari pasar tradisional di dekat rumah mertuaku, ada seorang ibu yang dulu sering datang ke pasar, pakai tas kulit dan kalung berlian. Sekarang, ia datang pakai kebaya lusuh, beli beras eceran. Orang-orang mengenali, mereka belong. Itu Ibu Wati, ibu dari perwira TNI yang rumahnya di Sitabang. Aku menutup mata. Aku bisa membayangkan wajahnya. Dulu, ia sombong, menatap rendah pedagang pasar. Kini, ia berdiri di antara mereka, membeli beras sekilogram, malu saat ditanya, "Bu, kok jadi begini?" Apakah ia tahu siapa yang menyita rumahnya? Tanyaku. Raka menggeleng. Belum. Mereka hanya tahu perusahaannya bernama PT Dirgantara Jaya Abadi. Tapi di pasar, sudah ada yang bilang, katanya perusahaan itu punya CEO perempuan muda, lulusan Harvard, anak pengusaha besar yang hilang 10 tahun lalu. Konon, ayahnya bangkrut karena dikhianati. Tapi anaknya bangkit sendiri. Diam-diam. Aku tersenyum tipis. Mereka sudah dekat dengan kebenaran, tapi belum tahu bahwa wanita itu adalah mantu yang pernah mereka hina di pelaminan. Dan Dani, tanyaku lagi. Dikucilkan di kesatuan. Rekannya menjauh. Beberapa bahkan menertawakannya. Katanya, dulu sombong banget. Katanya dapat istri dari desa, tapi malah istri yang bikin bangkrut. Mereka tidak tahu, istri itu pergi karena dihina. Bukan karena miskin. Aku menarik napas dalam. Aku tidak ingin Dani dihina, tapi aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya diremehkan, bagaimana rasanya menjadi objek omongan, bagaimana rasanya kehilangan kontrol atas hidup. Aku membuka laci meja. Di dalamnya, ada satu benda yang kusimpan selama ini. Cincin kawin perakku. Cincin yang kutinggalkan di meja rumah mertua malam. Aku pergi. Raka menemukannya. Saat tim hukum melakukan audit aset, ia mengirimkannya padaku. Aku menggenggamnya. Dingin. Kecil. Tapi penuh makna. Dulu, cincin ini adalah simbol cinta. Kini adalah simbol pengkhianatan. Bukan olehku, tapi oleh Dani yang memilih diam saat aku dihina. Aku tidak akan memakainya lagi, tapi aku juga tidak akan membuangnya. Aku akan simpan sebagai pengingat bahwa cinta yang tidak dilindungi akan mati. Perlahan, malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku tidak senang melihat mereka jatuh, tapi aku lega melihat kebenaran mulai terungkap. Mereka yang dulu merendahkan orang karena latar belakang, kini jatuh karena keserakahan dan gengsi. Aku tidak membunuh mereka, aku hanya membiarkan dunia mengajari mereka pelajaran yang sama, yang pernah kualami. Bahwa harga diri bukan milik orang kaya atau berpendidikan. Ia milik mereka yang tetap berdiri, meski dunia ingin mereka jatuh. Aku menutup buku. Angin malam berhembus lembut. Di Jakarta, Ibu Wati mungkin sedang menangis di rumah kontrakan kecil yang baru mereka sewa. Dani mungkin duduk di teras, menatap foto pernikahan yang sudah tidak berarti lagi. Dan Busri, pelayan setia yang dayam-dayam memberiku makanan saat aku kelaparan,
Mungkin merasa iba, tapi aku tahu. Ini bukan akhir. Ini hanya awal dari kebangkitanku. Dan dari kejatuhan mereka yang meremehkan orang karena penampilan. Aku bukan ingin mereka hancur. Aku hanya ingin mereka melihatku. Dan saat mereka melihatku di panggung nanti, dengan kebaya yang sama, dengan tatapan yang tidak lagi tertunduk, aku ingin mereka tahu bahwa wanita yang mereka anggap sampah adalah wanita yang kini memegang takdir mereka. Aku tidak akan menghukum mereka, tapi aku juga tidak akan menyelamatkan mereka. Karena kali ini, giliranku yang tidak akan membela. Hari itu, langit Jakarta mendung, angin kencang berhembus dari arah utara, membawa awan kelabu yang menggantung di atas gudang-gudang tinggi. Tapi di dalam ruang kerjaku di lantai 18 kantor pusat, PT Dirgantara, Jaya Abadi, Jakarta, suasana justru berzernurturang, bukan karena lampu, tapi karena kepastian. Aku tahu, hari yang kutunggu selama bertahun-tahun, akhirnya tiba. Besok adalah hari peresmian kantor pusat regional perusahaanku, acara besar, diundang pejabat negara, duta besar, media nasional, toko bisnis, dan para pemimpin logistik se-Asia Tenggara. Tapi yang paling penting, mereka akan datang. Aku duduk di meja kerjaku, menatap tumpukan amplop emas yang baru saja selesai dicetak. Di bagian depan, tertulis dengan huruf kaligrafi elegan, kehormatan bagi keluarga Setiawan, tamu, kehormatan acara peresmian kantor pusat PT Dirgantara Jaya Abadi. Di dalamnya, undangan resmi dengan logo perusahaan, nama lengkap mereka, dan tempat duduk khusus di barisan depan. Barisan yang paling dekat dengan panggung. Barisan yang tidak bisa dihindari oleh kamera. Raka berdiri di sampingku, memeriksa daftar tamu. Semua sudah dikirim, Ibu. Termasuk ke rumah kontrakan mereka di Cipete. Kurir khusus yang menyerahkan, dan, menurut laporan, reaksinya cukup dramatis. Aku mengangkat alis. Ceritakan. Ia menarik kursi, duduk. Dani membuka amplop dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu PT Dirgantara Jaya Abadi adalah perusahaan besar. Tapi ia tidak tahu siapa cowoknya. Saat membaca undangannya, ia langsung menelepon ibunya. Bu, kita diundang ke acara peresmian perusahaan yang menyita rumah kita. Aku tersenyum tipis. Dan Ibu Wati, pertama, ia marah. Bilang ini jebakan. Bilang kita ingin mempermalukan mereka. Tapi saat melihat nama tamu kehormatan, ia bingung. Kenapa kita dihormati? Kita bukan siopo-siopa bagi perusahaan itu. Lalu ia mulai curiga. Ia cari tahu siapa CEO PT Dirgantara Jaya Abadi. Dan di internet, ia menemukan profilku. Aku menatapnya. Apa yang dikatakannya? Katanya, C. Jayanti, perempuan muda, lulusan Singapura. Otak bisnis terbaik di Asia Tenggara. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu cinta. Tapi makin ia cari, makin banyak petunjuk. Usia, asal Indonesia. Kebiasaan memakai kebaya, dalam acara formal ia mulai ragu, tapi masih menolak percaya. Mana mungkin anak desa lulusan SD jadi CEO perusahaan sebesar itu. Aku tertawa, pelan, pahit, tapi penuh ironi. Justru karena aku lulusan SD, aku belajar lebih keras. Karena aku tahu, satu-satunya cara naik adalah dengan kerja nyata, bukan gelar. Raka mengangguk. Dani mencoba mencarimu, menelepon nomor lamamu. Tapi sudah tidak aktif. Ia bahkan datang ke kantor, tapi tidak diizinkan masuk. Keamanan tahu perintahmu. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin langsung dari CO. Aku menatap jam dinding. Pukul ke-17,3, besok pukul 10. Acara dimulai. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Pidato, tata letak panggung, penempatan kamera, bahkan musik latar. Tapi yang paling penting, penampilanku. Aku bangkit, berjalan ke ruang ganti pribadi, di belakang kantor. Di sana, tergantung kebaya merah marun yang kubawa pergi dari rumah mertua. Telah kuperbaiki, jahitannya rapi. Kainnya disetrika sempurna. Konde perakku dipasangkan kembali. Aku akan memakainya besok. Bukan untuk pamer, tapi untuk simbol bahwa wanita yang dulu dihina karena penampilannya, kini tampil dengan kebanggaan yang sama.
tapi dengan kekuasaan yang jauh lebih besar. Aku ingin kau pastikan, kataku, pada Raka, bahwa kamera utama fokus pada mereka saat aku naik ke panggung. Aku ingin dunia melihat wajah Ibu Wati saat ia menyadari siapa aku. Aku ingin mereka merasakan detik itu. Detik ketika kebenaran menghantam seperti palu. Raka mengangguk. Dan jika mereka tidak datang, aku menatapnya. Mataku tajam. Mereka akan datang, karena rasa penasaran dan gengsi akan menarik mereka ke sana. Ibu Wati tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat siapa sebenarnya anak desa yang pernah ia hina. Dan Dani, ia ingin tahu, apakah mantan istrinya yang pergi malam hujan itu benar-benar lebih besar dari hidupnya. Keesokan harinya, gedung PT Dirgantara Jaya Abadi dipenuhi cahaya. Lampu sorot menyala. Bendera perusahaan berkibar. Karangan bunga dari berbagai pihak berjejer rapi. Tamu mulai berdatangan, pejabat dengan lencana, pengusaha dengan jas mahal, wartawan dengan kamera. Siap, suasana megah, penuh gengsi. Aku berdiri di balik panggung, memandang dari celah tirai. Hati tenang, tidak gugup, tidak dendam, hanya fokus. Dan kemudian, aku melihatnya. Mobil tua berhenti di depan gedung, pintu terbuka. Dani turun, memakai seragam dinas. Wajahnya tegang. Di sampingnya, Ibu Wati keluar, mengenakan kebaya tua yang jelas bukan lagi keluaran desainer ternama. Wajahnya pucat, matanya mencari-cari, seperti orang yang masuk ke tempat asing. Mereka dibimbing oleh panitia ke tempat duduk mereka. Barisan depan, kursi dengan nama Ibu Wati Setiawan dan Letnan Dani Setiawan. Aku melihat Ibu Wati membaca nama di kursinya. Ia menatap sekeliling, lalu matanya tertuju pada logo besar di panggung. PT Dirgantara Jaya Abadi di bawahnya. Foto kecil COC Jayanti. Wajahku lebih tajam, lebih dingin, tapi jelas familiar. Aku melihatnya menahan napas. Ia mulai menggigil. Ia menoleh ke Dani. Bibirnya bergerak cepat. Tidak mungkin, itu dia. Itu Cinta. Dani menatap foto itu. Matanya membesar. Ia menggenggam tangan ibunya erat, tapi bukan untuk menenangkan, tapi karena ia juga mulai mengenali. Aku tersenyum belum waktunya bicara. Belum waktunya memperkenalkan diri. Tapi kebenaran sudah mulai menembus dinding ketidaktahuan mereka. Pembawa acara naik ke panggung. Selamat pagi, para tamu undangan, dan penuh kehormatan. Kami mempersembahkan sambutan dari CEO PT Dirgantara Jaya Abadi, salah satu perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Ibu C. Jayanti, tirai terbuka. Lampu sorot menyala. Dan aku melangkah keluar. Kebaya merah marun berkibar pelan, rambutku dikunci rapi. Wajahku tenang, mataku lurus. Menatap langsung ke arah barisan depan. Ibu Wati menutup mulutnya. Dani membeku. Dunia seakan berhenti. Aku berjalan pelan menuju mikrofon. Setiap langkahku terdengar jelas, setiap detik terasa panjang. Saat aku berdiri di depan, aku menatap Ibu Wati. Lalu, dengan suara yang jernih, tegas, dan penuh martabat, aku berkata, kasih atas kehadiran semua tamu yang terhormat. Hari ini, bukan tentang perayaan kekayaan, bukan tentang pamer kekuasaan. Hari ini adalah tentang satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka terlihat sederhana. Karena di balik kebaya ini, di balik nama ini, ada seorang perempuan yang pernah dihina di pelaminan hanya karena lulusan SD. Dan hari ini, perempuan itu berdiri di sini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan. Harga diri bukan diukur dari gelar, tapi dari keberanian untuk tetap bangkit meski dunia ingin kau jatuh. Aku diam sejenak di barisan depan. Ibu Wati menangis. Doni menandok. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Setelah kata-kataku menggema di aula megah itu, hening menyelimuti ruangan. Ratusan tamu terdiam. Beberapa wartawan menahan napas. Kamera masih mengarah padaku. Tapi jari mereka berhenti menekan tombol shutter. Suasana bukan lagi tentang peresmian, kantor, atau pencapaian bisnis.
Ini sudah menjadi momen manusia, tentang harga diri, penyesalan, dan kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku masih berdiri di depan mikrofon. Tatapanku tak bergeser dari Ibu Wati. Air matanya mengalir, deras, jatuh ke kebaya tuanya. Ia menunduk, tangan gemetar memegang tas kecil. Di sampingnya, Dani tidak berani menatapku. Ia menatap lantai, wajahnya memerah. Bahunya turun seperti menanggung beban yang tak terlihat. Aku tidak merasa puas. Tidak Eida rasa. Akhirnya kamu tahu. Rasanya, yang kurasakan hanyalah beratnya kebenaran. Bahwa manusia memang sering salah menilai. Dan kadang, butuh kejatuhan besar untuk bisa melihat kebenaran. Aku melanjutkan pidatoku. Suaraku tetap tenang. Saya bukan datang untuk mempermalukan siapapun. Saya bukan di sini untuk membuktikan bahwa saya lebih hebat. Saya di sini karena ingin menunjukkan satu hal. Bahwa martabat seorang manusia tidak ditentukan oleh ijazah, gelar, atau kekayaan. Ia ditentukan oleh hati, oleh keteguhan, oleh kemampuan untuk tetap berdiri, meski dunia terus menjatuhkan. Aku menarik napas. Saya pernah dihina karena latar belakang saya. Saya pernah dicaci karena penampilan saya. Saya pernah diperlakukan seperti sampah di hari terindah saya, tapi saya tidak memilih untuk membenci. Saya memilih untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk membuktikan bahwa kehormatan bukan warisan. Ia adalah pilihan. Di barisan depan, Ibu Wati tiba-tiba berdiri. Gerakannya goyah, wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak bicara pada siapapun. Ia hanya berjalan, pelan, gemetar, menuju panggung. Panitia mencoba menghentikannya. Ibu, ini acara resmi. Tamu tidak boleh naik ke panggung. Tapi aku mengangkat tangan. Biarkan dia. Semua orang menatap. Kamera langsung fokus padanya. Ibu Wati, mantan ibu mertua yang dulu sombong, kini berdiri di bawah sorotan lampu. Wajahnya penuh rasa malu. Tangan terkepal erat di depan dada. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Suaranya parau, gemetar, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan karena mikrofon utama masih menyala. Saya Ibu Wati Setiawan, katanya pelan. Saya adalah ibu dari Letnan Dani Setiawan, dan saya adalah orang yang dulu menghina Cinta di pelaminan mereka. Hening. Saya menghina dia karena dia hanya lulusan SD. Saya menghina dia karena dia berasal dari desa. Saya menghina dia karena saya merasa lebih tinggi, lebih berpendidikan, lebih kaya, lebih pantas. Suara tangisnya pecah. Tapi hari ini, saya belajar bahwa semua yang saya banggakan, gelar, uang, status, bisa hilang dalam sekejap. Tapi harga diri, seperti yang dimiliki Cinta, tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena ia berasal dari dalam. Ayaiman, napas, mencoba mengendalikan emosinya. Saya dulu merasa malu punya menantu dari desa. Tapi hari ini, saya malu. Karena saya tidak bisa menjadi ibu mertua yang baik. Saya malu karena saya merendahkan perempuan yang ternyata jauh lebih kuat dari saya. Saya malu karena saya tidak melihat kebaikannya, kecerdasannya, keberaniannya. Ia menunduk, lalu membungkuk dalam-dalam. Bukan sekadar hormat, tapi permohonan maaf yang tulus. Saya mohon maaf, Cinta. Saya mohon maaf dari dasar hati saya yang paling dalam. Saya tidak layak memanggilmu menantu, tapi saya berharap suatu hari kamu bisa memaafkan saya. Karena kamu adalah perempuan yang saya seharusnya banggakan, bukan rendahkan. Tangisnya meledak. Beberapa tamu ikut meneteskan air mata. Bahkan, beberapa wartawan menyeka mata mereka. Aula yang dulu penuh gengsi, kini dipenuhi emosi yang tulus. Aku tidak langsung bicara. Aku turun dari panggung. Perlahan. Semua orang menahan napas. Aku berjalan mendekatinya. Ia masih menunduk, gemetar. Aku mengulurkan tangan. Ia menatapku. Takut. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang manusia yang memilih pengampunan. Bu, kataku pelan. Saya tidak datang untuk membuat ibu menangis. Saya datang untuk menunjukkan bahwa kita semua bisa salah, tapi kita juga bisa belajar. Ia menyambut genggamanku.
lalu menangis di pelukanku. Aku memeluknya, tidak sebagai mantu yang dihina, tapi sebagai manusia yang memberi maaf. Di belakang, Denny masih duduk, ia menatap kami. Wajahnya penuh konflik, ia ingin berdiri. Ia ingin bicara, tapi ia tahu, ini bukan waktunya. Ia tahu, pelukanku bukan untuknya. Belum. Aku melepas pelukan, lalu kembali ke panggung. Kamera masih menyorot. Aku menatap penonton, wartawan, pejabat, semua yang hadir. Permintaan maaf Ibu Wati adalah hadiah terbesar hari ini. Karena pengakuan adalah langkah pertama untuk berubah. Dan perubahan adalah harapan bagi dunia yang lebih adil. Aku menatap kamera. Untuk semua perempuan yang pernah diremehkan karena latar belakangnya, karena pendidikannya, karena asal-usulnya. Dengarlah. Kalian tidak kecil. Kalian besar, karena kalian terus berjalan, meski dunia ingin kalian berhenti. Dan, untuk semua yang pernah merendahkan orang, karena mereka merasa lebih tinggi. Ingatlah, kehormatan bukan milik yang kaya atau berpendidikan, ia milik yang rendah hati. Yang bisa berkata, saya salah, saya minta maaf. Aula meledak dalam tepuk tangan, tidak sekadar formalitas, tapi tepuk tangan dari hati, dari rasa hormat, dari inspirasi. Aku tidak bicara lagi, aku hanya membungkuk, lalu turun dari panggung. Tapi kali ini, bukan untuk pergi. Kali ini, aku berjalan ke tempat duduk Ibu Wati. Aku duduk di sampingnya. Bu, bisikku, saya tidak marah. Saya hanya ingin Ibu tahu siapa saya sebenarnya. Dan saya senang, Ibu akhirnya bisa melihatnya. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu luar biasa, Nak. Saya yang seharusnya malu seumur hidup. Aku hanya tersenyum. Di sudut ruangan, Dani menatap kami. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara. Ia ingin meminta maaf. Tapi ia tahu, aku bukan miliknya lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan. Beberapa jam setelah acara, media nasional langsung memberitakan. CO muda, PT Dirgantara, Jaya Abadi, terungkap sebagai mantan istri perwira TNI, yang dihina di pelaminan. Ibu mertua minta maaf, di depan umum. Video permintaan maaf Ibu Wati, menjadi viral. Dalam 24 jam, ditonton lebih dari 10 juta kali. Komentar membanjiri. Ini pelajaran hidup, jangan pernah meremehkan orang dari desa. Cinta itu pahlawan, perempuan, Indonesia. Aku tidak peduli pada ketenaran. Tapi aku senang ceritaku bisa menginspirasi. Bahwa perempuan dari desa, tanpa ijazah, bisa menjadi pemimpin. Bisa memaafkan. Bisa menang tanpa menghancurkan. Malam itu, di balkon kantorku, aku menatap Jakarta yang bercahaya. Di bawah, dunia berputar. Ada yang bangkit, ada yang jatuh, ada yang belajar, ada yang tetap buta, tapi aku tahu satu hal. Aku sudah menang. Bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, tapi karena aku tetap menjadi cinta. Meski dunia ingin mengubahku menjadi bayangan. Hari-hari setelah peresmian kantor pusat berlalu dengan cepat, media masih ramai membicarakan acara itu. Bukan hanya sebagai momen bisnis, tapi sebagai peristiwa sosial yang mengguncang hati publik. Cerita tentang wanita lulusan SD yang jadi CEO besar menjadi bahan diskusi di warung kopi, di kantor, di sekolah, bahkan di acara televisi. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang merenung. Tapi di tengah sorotan itu, aku memilih mundur perlahan. Aku tidak ingin menjadi simbol yang dieksploitasi. Aku ingin menjadi teladan yang hidup. Bukan hanya dalam berita, tapi dalam tindakan nyata. Aku kembali ke kantor. Bukan untuk mengawasi angka-angka, tapi untuk memastikan rencana CSR berjalan. Sekolah cinta, sekolah vokasi untuk anak-anak putus sekolah, khususnya perempuan dari keluarga kurang mampu. Kami akan ajarkan mereka logistik, manajemen usaha, literasi digital, dan keterampilan hidup. Tidak ada syarat ijazah, yang dibutuhkan hanya niat dan keberanian. Raka datang membawa berkas. Ibu, pendaftaran sudah dibuka dalam 3 hari. Lebih dari 500 pendaftar, mayoritas dari Jawa Tengah dan Timur.
Banyak yang menulis di kolom. Alasan, saya ingin seperti Ibu Cinta. Saya ingin dibuktikan bahwa saya bisa. Aku menatap kertas itu, mataku sedikit basah. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku tidak pernah bermimpi bisa menggerakkan hati orang sebanyak ini. Aku hanya ingin membuktikan diriku sendiri. Tapi ternyata, kisahku menjadi obor bagi yang lain. Terima kasih Raka, kataku pelan. Ini lebih berarti daripada semua gedung dan saham di dunia. Ia tersenyum, karena ibu memilih jalan yang benar. Bukan jalan yang mudah. Aku mengangguk. Tidak ada yang lebih sulit daripada memaafkan. Tidak ada yang lebih berat daripada kembali tanpa dendam. Tapi aku melakukannya, karena aku tahu. Dendam hanya akan membuatku seperti mereka. Yang menilai dari luar, bukan dari hati. Beberapa minggu kemudian, aku menerima laporan dari tim pengintai internal. Bukan untuk mengintai musuh, tapi untuk memantau bagaimana kehidupan mereka yang pernah menghancurkanku. Dani kini dipindahkan ke bagian administrasi markas TNI di Cilangkap. Ia tidak lagi bertugas lapangan. Gajinya dipotong untuk melunasi utang. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Jauh dari kemewahan dulu. Ia tidak keluar rumah banyak, hanya pergi kerja, pulang, dan duduk di teras. Ibu Wati tinggal bersamanya. Kondisinya membaik secara fisik, tapi secara emosional, ia masih rapuh. Ia tidak lagi sombong. Ia bahkan mulai membantu tetangga, mengajar anak-anak baca tulis di teras kontrakan. Beberapa kali, ia datang ke pasar, membeli gorengan dari penjual kecil, lalu duduk lama, menatap ibu-ibu yang bekerja keras. Dia sering bilang, kata informan, kami yang menyamar sebagai tetangga. Dulu aku merendahkan perempuan seperti mereka. Sekarang, aku ingin belajar dari mereka. Aku menarik napas panjang saat mendengar itu. Aku tidak menyangka ia bisa berubah, tapi aku senang, karena perubahan adalah harapan. Namun, ada satu hal yang membuat dadaku sesak. Dani menulis surat. Bukan surat cinta. Bukan surat permohonan. Tapi surat penyesalan. Surat itu tidak pernah dikirim. Ia hanya menulisnya di buku catatan tua yang ditemukan oleh Bu Sri, pelayan setia yang kini bekerja di warung dekat kontrakan mereka. Ia memberikannya padaku secara diam-diam, dengan mata berkaca-kaca. Kepada Cinta, jika kau membaca ini, aku tahu kau sudah tahu segalanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maaf tidak cukup, tapi aku harus mencoba. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku lemah. Aku takut pada omongan orang. Takut pada karierku. Para ibu, dan karena ketakutanku, aku kehilangan orang yang paling berani dalam hidupku. Kau pergi bukan karena kalah. Kau pergi karena aku gagal menjadi pelindungmu. Aku seharusnya berdiri di sampingmu saat ibu menghina. Aku seharusnya berkata, ini istriku. Dan aku bangga padanya, tapi aku diam. Dan diamku adalah pengkhianatan. Sekarang, aku melihatmu di berita. Aku melihatmu berdiri tegak, berpidato, memeluk ibu yang dulu menyakitimu. Dan aku merasa kecil, bukan karena kau besar, tapi karena aku tahu, aku bukan pria yang pantas berdiri di sampingmu. Aku tidak meminta kau kembali, aku tahu kau sudah melangkah jauh, aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menyesal setiap hari, dan jika suatu hari kau melihatku, tolong, jangan anggap aku musuh, anggap aku pria yang belajar. Terlambat. Bahwa cinta sejati harus dilindungi, bukan dikorbankan. Dengan penyesalan yang dalam, Dani aku membaca surat itu di kamar kerjaku. Malam hari, lampu redup, hujan turun pelan di luar. Aku tidak menangis, tapi hatiku berat. Berat, karena aku tahu, penyesalan itu tulus, tapi juga tahu, terlambat. Aku menaruh surat itu di laci, tidak akan kubalas. Tidak akan kusimpan sebagai kenangan, tapi juga tidak akan kubuang, karena surat itu adalah bukti bahwa kadang manusia baru belajar saat kehilangan. Beberapa hari kemudian, Raka datang lagi. Ibu, Dani datang ke kantor, ingin bertemu. Keamanan tidak mengizinkan, tapi ia menunggu di luar selama 3 jam. Akhirnya pergi dengan tangan kosong. Aku menatapnya. Apa yang ia katakan? Hanya satu kalimat.
Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin melihatnya. Sekali lagi, untuk memastikan dia baik-baik saja, aku menutup mata. Aku bisa saja memanggilnya, masuk. Aku bisa saja memaafkannya. Tapi aku tahu, memaafkan bukan berarti menerima kembali. Ada luka yang tidak bisa dijahit. Ada kepercayaan yang tidak bisa dipulihkan. Aku bukan tidak bisa memaafkan Dani. Aku sudah memaafkannya sejak ia diam di pelaminan. Tapi aku tidak bisa mencintainya lagi. Karena cinta butuh keberanian. Dan ia kehilangan itu saat aku paling butuh. Malam itu, aku duduk di teras Villa Bandung. Memandang bintang, angin sejuk berhembus. Aku membuka buku harianku. Menulis, hari ini, aku tahu arti kemenangan sejati. Bukan saat musuh jatuh, tapi saat kau bisa tetap rendah hati, meski berdiri di puncak. Bukan saat kau dibenci, tapi saat kau bisa memaafkan. Aku tidak menang, karena Donny Menyas. Aku menang karena aku tetap menjadi diriku. Cinta. Perempuan dari desa, anak, tukang becak, lulusan SD, tapi juga CO, pemimpin, pejuang. Dan suatu hari, jika aku bertemu Dani lagi, aku akan tersenyum. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin ia tahu. Aku bahagia, tanpa dendam, tanpa amarah, dan tanpa kebutuhan untuk kembali ke masa lalu. Karena masa depanku bukan di belakang, ia di depan. Bersama mereka yang percaya bahwa harga diri bukan diwariskan, tapi diperjuangkan. Aku menutup buku. Di kejauhan, kabut turun perlahan. Seperti kabut yang menyelimuti hatiku dulu. Tapi kini, kabut itu sudah tersingkap. Dan aku bisa melihat jelas jalan panjang yang sudah kutempuh. Dan jalan baru yang masih menantiku. 6 bulan berlalu, sejak peresmian kantor pusat PT Dirgantara Jaya Abadi. Musim hujan datang dan pergi. Jakarta kembali panas. Tapi di Dusun Kedung Rejo, desaku di Jawa Tengah, udara tetap sejuk pagi-pagi buta. Disinilah aku sekarang. Bukan di balik meja kerja mewah, bukan di antara lampu sorot dan kamera media, tapi di tanah kelahiranku di tengah anak-anak, yang dulu mungkin dianggap tidak cukup baik seperti aku. Di depanku, berdiri sekolah cinta, gedung 2 lantai yang sederhana, tapi kokoh. Dengan atap dari genteng lokal, dan dinding yang dihiasi mural warna-warni. Di papan nama besar tertulis, untuk mereka yang pernah diremehkan, tapi punya mimpi besar. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah simbol, tempat di mana anak-anak putus sekolah, perempuan desa, dan pekerja muda bisa belajar keterampilan nyata, manajemen usaha, logistik dasar, pemasaran digital, bahkan bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis. Tidak ada ujian masuk. Tidak ada syarat ijazah. Yang dibutuhkan hanya satu. Keinginan untuk bangkit. Aku berdiri di halaman sekolah, memakai kebaya sederhana, rambut dikepang rapi. Murid-murid menyapaku dengan semangat. Bu Cinta, selamat pagi. Beberapa bahkan memelukku. Mereka tidak memanggilku CO atau Ibu Jayanti. Mereka memanggilku Bu Cinta, seperti dulu ibuku dipanggil oleh tetangga. Hari ini kita mulai pelatihan kerja lapangan, kataku, di depan kelas. Kalian akan magang di gudang distribusi milik perusahaan kita. Kalian akan belajar bagaimana mengatur stok, mengelola tim, dan bahkan bernegosiasi dengan supplier. Kalian tidak perlu gelar, kalian hanya perlu tekad. Mata mereka berbinar. Aku melihat diriku di sana. Perempuan muda yang tidak punya banyak, tapi punya impian besar. Sore itu, aku duduk di teras rumah kecilku. Rumah yang kubeli dari hasil pertama kali aku mendirikan bisnis kecil di Singapura. Rumah ini tidak besar. Dindingnya masih dari bambu. Atapnya sudah diperbaiki. Tapi masih terasa sederhana. Di sini, aku bisa bernapas. Di sini, aku bisa menjadi diriku sepenuhnya tiba-tiba. Ponselku berdering. Nomor asing. Aku ragu sejenak, lalu mengangkat. Bu Cinta, suara seorang perempuan parubaya, terdengar pelan. Ini Bu Sri, dari Jakarta. Aku langsung duduk tegak. Bu Sri, ada apa? Semoga semua baik. Suara di seberang terdengar gemetar.
Ibu Wati. Dia masuk rumah sakit tadi pagi. Serangan jantung ringan. Dokter bilang, karena stres dan tekanan darah tinggi. Secondary anxiety. Rumah sakit Fatmawati. Dia minta ketemu ibu. Katanya, aku ingin minta maaf sekali lagi. Aku ingin melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai mantu. Aku terdiam. Hati kecilku ingin langsung berangkat, tapi pikiranku waspada. Apakah ini jebakan? Apakah ini cara mereka untuk memanfaatkanku sekarang? Tapi lalu aku tersenyum. Tidak, Ibu Wati sudah tidak punya alasan untuk berpura-pura. Ia sudah kehilangan hampir semua. Dan yang tersisa hanyalah hati. Aku akan datang, Pusri, kataku pelan. Besok pagi, keesokan harinya, aku tiba di rumah sakit. Aku tidak datang dengan mobil mewah atau pengawal. Aku datang dengan taksi. Memakai kebaya sederhana, membawa bingkisan kecil, buah tangan dari desa, teh jahe buatan ibuku, dan buku, catatan murid-murid sekolah cinta. Aku mengetuk pintu kamar 307. Silakan masuk. Terdengar suara lemah. Aku membuka pintu. Ibu Wati terbaring di ranjang. Wajahnya pucat. Selang infus menempel di tangannya, tapi matanya langsung membesar saat melihatku. Cinta, bisiknya. Suaranya parau. Kamu datang. Aku mendekat. Duduk di kursi samping ranjang. Ibu, bagaimana perasaannya? Ia mengangguk pelan. Sudah lebih baik. Tapi dokter bilang, harus istirahat lama, tidak boleh stres lagi. Aku menggenggam tangannya. Ibu sudah banyak berubah, itu yang penting. Air mata mengalir dari matanya. Aku benar-benar menyesal, Nak. Aku dulu sombong. Aku pikir uang dan gelar bisa membuatku lebih tinggi dari orang lain. Tapi sekarang, aku tahu yang membuat seseorang mulia bukan hartanya, tapi hatinya. Aku tersenyum. Sudah, Bu. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Ia menatapku, matanya penuh harap. Tapi, apakah kamu bisa menganggapku seperti ibu? Aku menarik napas. Lama, aku tidak langsung menjawab. Bu, kataku pelan. Saya tidak bisa kembali menjadi menantu ibu. Hati saya sudah menutup pintu itu. Tapi, saya bisa menganggap ibu sebagai manusia yang telah belajar. Dan sebagai manusia, saya ingin ibu sembuh. Saya ingin ibu hidup tenang. Saya ingin ibu tahu bahwa saya tidak membenci ibu. Saya hanya tidak bisa kembali. Ia menangis, tapi kali ini, tangisnya bukan karena penyesalan semata, tapi karena lega, karena ia tahu, aku tidak datang untuk menghakimi. Aku datang untuk memastikan. Terima kasih, Nak. Bisiknya. Terima kasih. Sudah mau datang. Kamu lebih besar dari dendam. Aku hanya mengangguk. Lalu, aku memberinya bingkisan. Ini dari murid-murid sekolah cinta. Mereka tahu kisah ibu. Dan mereka bilang, Bu Wati juga pahlawan. Karena berani minta maaf. Ia membuka bingkisan, melihat gambar-gambar dari anak-anak, membaca surat kecil mereka. Tangisnya kembali, tapi kali ini, ada senyum di antaranya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke desa. Sekolah cinta resmi membuka kelas kedua. Kali ini, pesertanya lebih banyak. Beberapa di antaranya adalah mantan pembantu dari keluarga kaya yang pernah diremehkan. Karena tidak sekolah, mereka datang dengan mata bersemangat. Di akhir acara, aku berpidato. Saya pernah dihina karena hanya lulusan SD. Tapi saya tidak pernah merasa kecil, karena saya tahu, ilmu bukan hanya dari buku. Ia dari pengalaman, dari kegagalan, dari keberanian. Untuk bangkit, jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu yang menulis ceritamu, kamu yang menentukan akhirnya. Dan jika suatu hari kamu dihina karena osal-usalmu, ingatlah, di balik kebaya sederhana, di balik sepatu usang, bisa jadi berdiri seorang raksasa. Seperti saya, seperti kalian, seperti cinta. Cepat, tangan meledak. Anak-anak bersorak, ibumu menangis di barisan belakang. Ayahku tersenyum, memegang topi becaknya erat. Aku menatap langit. Biru,
luas, tanpa batas. Di ponselku, notifikasi masuk dari Raka. Ibu Wati sudah pulang. Kondisinya stabil. Ia mulai mengajar bakat tulis di posyandu. Dan, ia bilang, "Terima kasih telah datang." Aku tersenyum. Aku tidak membalas tapi di hatiku. Aku berkata, "Terima kasih Bu, karena akhirnya bisa melihat saya. Dan terima kasih, Top, karena mengajarkanku bahwa kemenangan sejati bukan saat kau di atas, tapi saat kau tetap rendah hati, meski layak disebut hebat. Aku bukan lagi wanita yang dihina di pelaminan. Aku bukan lagi mantan istri yang ditinggalkan. Aku adalah Cinta Nurhayati, perempuan dari desa, pemilik mimpi, pembawa harapan, dan pembuktian hidup bahwa harga diri tidak pernah lahir dari ijazah, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri.